Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah mufarrid dzunub wa syattarul uyub wa kasyaful qulub 'allamul ghuyub ya'lamu khanatal a'yuni wa ma tukhfil qulub. Alhamdulillahil malikil malakut wal jabbarul jabbarut alladzi khalaqal maut wal hayata li'tibaral imani was-subut. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim fi Qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha 'indahu ajrun 'adzim. Al-ayat. Sadaqallahul 'adzim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafarekan dari perwakilan Vocational High School Muhammadiyah Taman atau SMK Muhammadiyah Taman. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita yang setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya kepada Tuhan kita, pencipta dari segala pencipta, raja dari segala raja, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan nikmat serta hidayah kepada kita, dan karena rahmatnya lah kita dapat berkumpul di Masjid Baitul Muwaffar ini. Dan tak lupa kepada sang kekasihnya, yakni Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berkat perjuangan beliau lah kita dapat merasakan indah dan manisnya iman hingga sampai saat ini. Masyaallah muslimin, akhir-akhir ini berita dan kasus korupsi yang sering kita dengar, yang sering kita baca hari-hari ini menjadi sebuah makanan dan minuman sehari-hari kita, yang dimana setiap hari selalu ada saja kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat, baik itu menteri ataupun kepala negara. Hal ini tentu sudah menjadi berita yang biasa di telinga kita, di mata kita yang membaca berita tersebut. Bahkan triliunan, puluhan triliun, ratusan triliun hingga puluhan kuadriliun sudah menjadi biasa kita dengar di kepala kita. Apa yang terjadi? Ada apa dengan Indonesia saat ini? Tentunya hal tersebut membuat kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin pejabat yang diberi amanah oleh para pemerintah dapat sebegitu nekatnya melakukan tindak tanduk korupsi, yang dimana jelas-jelas di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha 'indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah bahwasanya harta termasuk jabatan dan anak-anak adalah fitnah, adalah cobaan bagimu, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Masyaallah muslimin, kejadian seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun kasus seperti ini sudah pernah terjadi berabad-abad silam. Tepatnya terjadi pada kerajaan Alhambra di Granada, Spanyol. Alhambra adalah sebuah kerajaan mewah. Dinamai Alhambra karena kerajaan ini memiliki warna kemerah-merahan. Alhambra merupakan sebuah kerajaan, sebuah benteng, sebuah rumah terakhir Islam di Spanyol. Yang bila kerajaan itu hilang, bila kerajaan itu runtuh, maka runtuhlah semua peradaban Islam yang ada di Spanyol. Alhambra adalah sebuah kerajaan yang kaya raya, makmur dan sejahtera. Ada sejak tahun 700-an Masehi. Dipimpin oleh Sultan terakhir, yaitu Boabdil VII, yang merupakan sultan sekaligus penutup dari peradaban Islam di Granada, Spanyol. 1 abad sebelum Granada jatuh, tepatnya pada tahun 1300-an, jiwa-jiwa kepemimpinan para pejabat di sana mulai rusak karena Alhambra semakin diberikan limpahan rahmat serta kekayaan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini justru malah merusak keimanan para pemimpin, malah merusak jiwa-jiwa kepimpinan itu sendiri. Akhirnya karena bisikan syaitan, mereka pun nekat melakukan korupsi serta menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan foya-foya, untuk membelanjakan hartanya, untuk
membelikan barang-barang yang bersifat pribadi dan tidak penting untuk negaranya. Hingga akhirnya hal ini tersebut terus terjadi berulang-ulang selama puluhan tahun. Hingga akhirnya 20 tahun terakhir sebelum Granada jatuh, Alhambra sudah dikuasai sendiri oleh pejabatnya. Rakyat kelaparan, angka kemiskinan di Alhambra semakin naik. Sementara itu pejabat masih berfoya-foya di dalam istana. Pada akhirnya pada bulan Desember tahun 1491, ketika itu kerajaan Alhambra dikepung, diserang oleh pasukan Ferdinand, Raja Ferdinand dan juga Ratu Isabella yang ingin merebut kekuasaan 800 tahun Islam di Granada, Spanyol. Kala itu kerajaan Alhambra kondisinya semakin buruk dikarenakan terputusnya pasokan makanan, kekayaan, serta hal-hal lain yang bersifat eksternal diputus oleh Ratu Isabella dan juga Raja Ferdinand. Hal ini terus terjadi selama berbulan-bulan yang membuat rakyatnya kelaparan. Namun sayangnya di dalam istana yang megah dan luas yang dilindungi oleh ratusan prajurit, para pejabat dan pemimpin yang ada di dalam istana masih sempat-sempatnya berfoya-foya, mabuk-mabukan, bahkan berpesta ria di dalam istana dan tidak mempedulikan rakyat apalagi serangan dari musuh. Hingga akhirnya Sultan Boabdil menyerahkan kekuasaan Granada kepada Raja Ferdinand dan juga Ratu Isabella. Dia menyerahkan sebagai tanda menyerah tanpa perlawanan karena ia tidak mau ada darah yang menetes di istana ini. Akhirnya berkat pilihan itulah Alhambra runtuh dan juga sebagai pengakhir dari 817 tahun perjalanan Islam di Granada, Spanyol. Setelahnya tidak ada Islam lagi, tidak ada kerajaan Islam lagi yang ada di Spanyol. Tentunya hal ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita bagaimana harta, tahta, kekayaan, jabatan bisa sangat membunuh kita. Bahkan para pejabat sekaligus mereka bisa saja kehilangan kekuasaan, kehilangan kerajaan, kehilangan negaranya dikarenakan harta itu sendiri. Dunia ini tidak lain ibarat sebuah madu. Manusia adalah ibaratkan seekor lalat. Bila mana lalat ini ingin kenyang, maka ia tentu harus memakan madu tersebut. Lalat yang tidak rakus, ia pasti hanya mengisi sebagian isi perutnya. Namun beda lagi dengan lalat yang rakus. Ia justru akan memenuhi perutnya itu sendiri dan ia tidak mempedulikan orang lain. Semakin lama ia hinggap di madu tersebut, maka lama-kelamaan madu itulah yang kemudian menenggelamkannya. Semakin jauh, semakin dalam, hingga akhirnya lalat itu mati dikarenakan kerakusannya sendiri terhadap harta, tahta, dan apapun yang ada di dunia ini. Sama seperti kita, bila mana kita terlalu rakus akan kekayaan, terlalu rakus akan dunia, maka dunia itu sendirilah yang kemudian akan menenggelamkan kita. Semakin jauh, semakin dalam, dan semakin sulitlah kita menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afwan minkum. Syukran ala ihtimamikum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.